Haleluya, dan dipersilakan duduk. Haleluya. Tepat sekali pada masa Hari Malaysia kita doakan supaya negeri kita dikembalikan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saya sangat bersyukur dapat bersama-sama beribadah dengan siapapun pada hari ini. Dan mereka yang datang dari mana tuh? Dari Gaya Lawas. Haleluya. Dan kita sangat bersyukur. Yang saya tahu bahawa mereka yang dari negeri Lawas, itu yang saya tahu, mereka itu datang membawa Injil di kampung-kampung kami, daerah kami pada zaman purbakala. Waktu saya masih muda, masih kecil lagi, 4-5 tahun. Dan sudah datang penginjil membawa Injil Tuhan. Dan sebelum itu orang kampung kami menyembah burung, menyembah hantu, menyembah mantau terbang. No play ya, mantau terbang. Ada itu cerita saja kah? Itu betul. Pada zaman saya masih muda, saya nampak orang terbangkan kepala. Yes, itu lumrah. Orang terbangkan kepala dan semua isi perutnya ikut serta diterbangkan ke pokok ara pada pukul 7 petang. Itu lumrah pada zaman saya waktu kecil, dan abang saya berjaga-jaga waktu malam supaya pastikan tidak ada seorang pun yang tidur, dan yang lain tidur, dan ada satu orang berjaga-jaga takut kepala datang dan makan kita. Haleluya. Dan itu sebabnya satu-satunya kekuatan saya mencari Tuhan waktu saya sudah lepas Form 5. Saya cari Tuhan habis-habisan. Saya minta kuasa Tuhan. Betul kuasa Tuhan datang. Urapan kuasa Roh Kudus datang, dan selepas itu saya halau semua hantu setan. Ya sudah lari dah. Hantu setan dan semua mentuanya lari lintang pukang. Haleluya. Karena kita, roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Haleluya. Nah, sekali lagi selamat datang, selamat beribadah. Dan semalam ada kebaktian muda-mudi. Youth. Youth Grace. Semalam ada nyanyian mereka. Kemungkinan kita akan buat lain kali. Mumere, kiri dan kanan. Kalau itu kita buat nanti, Edo Thomas pasti sudah masuk surga tuh. Tidak, dia pergi ke Australia sekarang. Aduh, luar biasa Tuhan semalam. Dan itu kita pasti bahwa itu kemurahan Tuhan. Nah, mari kita sampai kepada satu bahagian firman Tuhan yang terakhir dari kitab Wahyu. Kita harus kenal kitab Wahyu. Kalau kita baca kitab Wahyu, orang selalu menakut-nakutkan kita dengan kitab Wahyu. Amin. Termasuk saya sebagai pastor. Dulu saya khotbah kitab Wahyu untuk menakut-nakutkan mereka yang keras kepala tidak mau bertobat. Terus bertobat tuh. Tapi itu salah kan? Karena begini, kitab Wahyu ialah dikatakan dimulai, inilah Wahyu Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, dan dia telah mati dan bangkit untuk menebus kita, dan yang akan datang di awan-awan. Nah, itu permulaan kitab Wahyu, dan kita sudah dari satu bahagian ke bahagian dan satu pasal ke pasal yang lain. Minggu lepas kita sampai kepada kerajaan Antikris yang 7 tahun, di mana ada 666. Okey. Dan di dalam kerajaan 7 tahun Antikris itu ada siksaan berat dari Antikris, dan dia bunuh-bunuh orang Kristen, dan yang tidak Kristen pun dia bunuh. Dan dari Tuhan ada malapetaka cawan murka Tuhan dari langit, dan itu namanya kesusahan besar. Ada gempa bumi, ada kelaparan, ada sakit penyakit yang lebih menakutkan dari COVID. Pada zaman itu. Tetapi pada hari ini kita sampai kepada bahagian terakhir dalam khotbah Wahyu kita. Kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 1. Ataupun Wahyu 20 kita mulai dari ayat 4 sampai 6. Kerajaan 1000 tahun. Kita membaca dulu Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Full stop. Aku juga melihat jiwa-jiwa.
mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Kesaksian tentang Yesus itu yang dia bersaksi tentang Yesus. Dan karena firman Allah, dia berpegang kepada firman Allah, dia tidak mau yang jahat, tetapi dia selalu pegang kepada kebenaran firman. Yang tidak menyembah binatang itu. Nah, binatang itu yang pada zaman 7 tahun Antikris itu binatang itu disembah. You mau sembah atau tidak? Kalau tidak sembah kena bunuh. Okay? Nah, itu sebabnya mereka ini tidak menyembah, kena penggal kepala. Dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi mereka dan pada tangan mereka. Tanda apa? Tanda 666 supaya dapat menjual dan juga membeli. Tidak ada tanda 66, tanam sendiri, makan sendiri, okay? Tidak dapat jual dan tidak dapat beli. Mana sudah tanda-tanda di dahi dan tangan mereka? Dan mereka hidup kembali. Orang yang dipenggal kepalanya pada tempo Antikris 7 tahun, karena mereka masih mau percaya kepada Yesus, mereka dipenggal kepalanya dan dia hidup kembali. Bilakah mereka hidup kembali? Pada waktu kerajaan 1000 tahun mula. Bilakah kerajaan 1000 tahun start? Yaitu selepas perang di Israel. Seluruh bangsa, seluruh Antikris dan seluruh orang yang menerima tanda-tanda pada mereka, mereka mau menyerang Israel, dan pada masa itu Tuhan Yesus datang dengan bala tenteranya dari surga dan membunuh mereka. Semua yang ada tanda di dahi dan semua yang ada tanda di tangan dibunuh oleh Tuhan Yesus. Dia menangkap Antikris dan nabi dia, buang di lautan api, neraka. Itu yang kita sebut neraka. Tetapi satu malaikat tangkap setan, iblis, tangkap Lucifer, iblis, dan meletakkan dia dalam jurang maut selama 1000 tahun, dan dia tidak dapat keluar dari sana selama 1000 tahun. Lalu mulailah kerajaan 1000 tahun di bumi. Yesus datang dan memerintah di Yerusalem. Itu yang Wahyu ini kata. Okay? Itu yang Wahyu kata, dan kita tidak dapat jangka apa 1000 tahun apa Yesus datang. Nah, pada masa 1000 tahun akan terjadilah pemerintahan Yesus di bumi. Nah, yang pertama yang kita mau lihat di sini, di sana dikatakan dia melihat takhta-takhta. Postop. Kedua, dia lihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Kristus dan juga yang masih berpegang kepada kebenaran. Tahu kebenaran apa? Firman Tuhan, etika, tata susila, sopan santun. Karena pada zaman 7 tahun, semua etika diabolis, dibuang. Semua sopan santun dibuang. Semua tata susila dibuang. Pada masa itu, orang suka-sukanya hidup. Seperti apa yang saya sebut minggu lepas. Pada masa itu kalau tidak mau pakai bra, jalan di tengah pasar itu dipersilakan. Dia agung-agungkan lagi. Dia beraninya. Makin banyak orang tidak pakai bra, tidak pakai celana dalam. Jalan saja. Itu zaman Antikris karena dia paling suka dengan apa yang sopan santun. Dia lawan seluruh kebenaran, dia lawan seluruh etika, dia lawan seluruh tata susila. Dan semua yang jahat dia kumpulkan di dunia dan semua jahat. Dan dia menipu manusia. Tetapi kali ini dia sudah ditangkap, simpan dalam jurang maut selama 1000 tahun. Dan ada takhta-takhta, dan juga ada jiwa-jiwa yang dipenggal kepalanya pada zaman 7 tahun yang masih mau bertahan. Nah, di sini saya mau terangkan, kenapa ada orang yang masih mau percaya Yesus semasa Antikris. Sedangkan sebelum Antikris datang, ada Yesus datang di awan-awan, semua orang percaya naik. Itu namanya pengangkatan. Kenapa ada yang masih tinggal tapi mau percaya Yesus? Karena begini,
Orang itu dengar firman Tuhan dari mak bapak dia ataupun dari anak dia, tapi tidak mau bertobat. Karena semua orang yang bertobat, semua yang ada Yesus waktu pengangkatan, Yesus datang di awan-awan, semua naik. Terus masuk ke surga. Okay? Dan mereka yang tidak ada Yesus, tetapi mungkin sudah dengar tentang Yesus, tapi tidak percaya Yesus, tidak mau mengaku Yesus dalam hati, dan mereka itu tinggal. Tetapi ternyata mereka sadar bahwa waktunya family mereka sudah pergi ke surga dan masih juga mau ikut ke sana, tetapi harus bayar harga. Kali ini kepala harus dipenggal lah. Sekarang kepala tidak perlu dipenggal, okay? Kita yang mau penggal orang. You mau ancam saya sebagai orang Kristen, saya lebih hebat. Saya tahu kungfu nih, kungfu Jackie Chan. Huh? Bang, haleluya. Sudah lama tidak jumpa abang. Saya pikir-pikir, saya hampir lupa macam mana size kamu saudara itu bang. Ternyata kau besar. Haleluya. Nah, ada jiwa-jiwa yang dipenggal karena kesaksian Tuhan. Oke? Saya mau katakan di sini ada sebuah takhta. Takhta-takhta ini banyak dan ada orang duduk di atas itu dan memerintah. Siapa mereka ini? Tidak ada orang tahu, tetapi jangkanya, karena ayat seterusnya berkata begini. Ada jiwa-jiwa yang kepalanya dipenggal karena Kristus. Dan mereka bangkit pada permulaan 1000 tahun. Orang lain tidak bangkit. Kenapa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mereka dibunuh karena iman mereka. Itu bagi surga, itu bagi Tuhan. Manusia hebat. Manusia luar biasa. Manusia yang tidak ada tandingannya dalam iman mereka. Itu sebabnya mereka bangkit. Pada permulaan 1000 tahun bangkit dan memerintah bersama Yesus di bumi ini selama 1000 tahun. Tetapi juga di sana dikatakan takhta. Siapa mereka ini? Mereka duduk dan menghakimi. Pastilah orang-orang sebelum pengangkatan mereka ini dipenggal kepalanya dan percaya kepada Tuhan. Dan mereka dibunuh, tetapi waktu kerajaan 1000 tahun mulai, mereka itu ikut serta, duduk di atas takhta dan menghakimi. Sampai ada nyanyi begini, keputusanku mengikut Yesus. Ada kisah di balik nyanyi itu, bahwa mereka percaya, sekeluarga percaya, dan anaknya dibunuh. Percaya, istrinya dibunuh. Percaya, dan dia sendiri dipenggal kepalanya. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Dan mereka dibunuh. Semua rasul dibunuh. Saya percaya kalau mereka yang percaya kepada Yesus selama 7 tahun pemerintahan Antikris bangkit luar biasa untuk memerintah. Pastilah mereka yang sebelum sekarang ini, jauh sebelum kita dan sampai hari ini, dan sampai Yesus datang pengangkatan, kalau ada yang karena iman dia dibunuh, pasti dia ikut serta, ikut serta dan duduk di atas takhta dan menghakimi. Karena manusia-manusia ini luar biasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan takut. Kalau karena iman kita orang mau bunuh kita tidak apa. Karena bagi surga engkau lebih berarti. Engkau lebih berharga. Manusia-manusia luar biasa yang pernah hidup di muka bumi. Engkau akan ikut serta dalam kerajaan 1000 tahun. Luar biasa nama Tuhan. Jangan takut memberitakan firman Tuhan. Jangan takut berdiri untuk nama Tuhan. Karena engkau antara manusia-manusia yang diletakkan manusia-manusia luar biasa di dalam kerajaan surga. Nah, mereka inilah manusia yang ikut serta memerintah selama 1000 tahun bersama Tuhan. Agak lucu kenapa ada 1000 tahun. Nah, mari kita maju. Bagian kedua, suasana semasa 1000 tahun. Yesaya 11.
Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 10. Apakah keadaan semasa 1000 tahun Yesus ada di bumi memerintah? Ayat 6 berkata, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Nah, serigala itu adalah binatang yang paling suka makan domba. Okay? Nampak saja, terus. Dan dikatakan macan tutul ini harimau. Harimau berbaring di samping kambing. Kalau harimau tengok saja kambing, waduh. Haleluya. Ada pada zaman saya orang kata, keterlaluan juga dengar orang itu sebut begini. Seperti seorang pemuda tengok seorang gadis yang cantik. Terus lupa makan, terus lupa keluarga, terus lupa nama. Haleluya. Ada yang macam seperti itu di sini? Seperti tidak ada yang mau mengaku. Tidak apa. Biasalah tuh. Dan dikatakan di sana, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Anak lembu memang makan rumput. Anak singa ikut makan rumput. Itu aneh dan luar biasa. Singa tak makan rumput sekarang. Tapi singa makan rumput bila? Sebelum kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, singa makan rumput. Lalu serigala bersama apa? Kambing, domba. Mereka sama-sama makan rumput dan manusia tidak pernah makan binatang, daging sebelum itu di Taman Eden. Mereka hanya makan buah-buahan sahaja. Dan semua yang tumbuh dari tanah tidak ada yang tidak boleh dimakan. Semua yang tumbuh semua buah-buahan. Besar kecil ke pokok semua buah. Bermacam-macam buah. Buah 1000, buah mangkis, buah manis, buah nanas, buah durian, buah segala buah. Haleluya. Banyak buah yang di Taman Eden sudah tidak ada pada hari ini. Dan pada satu kali di negeri Sarawak ada satu pertandingan. Coba tulis semua nama buah yang dimulai dari L. Banyak peserta. Seluruh orang JKR ikut serta. Satu Malaysia. Langsat, longan, lychee, apa lagi? Lemon, banyak-banyak. Hanya 8 sahaja orang bumi hanya 8 saja. Orang Melayu, orang India, 8 orang Bidayuh, orang Nun Bawang, orang Iban, orang Bisaya, orang apa lagi bangsa yang belum disebut tuh. Semua yang ada di Malaysia ini. Semuanya 8. Ada yang kurang. Itu orang memang tak tahu tentang buah. Tetapi Cina yang ada di JKR 10. 2 terakhir itu memang aneh namanya. 1 lambutan. 2 lulian. Orang tanya ini apa? Kami Cina sebut rambutan, memang kami sebut lambutan. Yang kami sebut durian tu memang lulian. Dan penuh. Itu ambil hadiah. Hadiahnya melancong ke England 2 minggu. Free, hotel free, first class. Haleluya. Semua yang 10 jalan. Nah, pada zaman Taman Eden, banyak buah apa yang tumbuh dari tanah semuanya boleh dimakan. Semuanya buah. Haleluya. Nah, pada zaman itu singa dan beruang semua makan rumput. Okay? Apalagi di sini? Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Lembu dan beruang makan rumput sama-sama dan anak-anaknya sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Singa makan jerami seperti lembu. Jerami itu yang sudah kering. Okay? Rumput itu masih segar, jerami sudah kering. Singa apa masalah singa ini? Selalunya dia tengok, waduh, datang saja tu lembu dia mau terkam saja. Tapi kali ini selama 1000 tahun, balik seperti zaman Taman Eden,
Dan dia tengok jerami itu, hoi, lapar dia. Dia tengok daging ataupun domba, aduh tak lapar dia. Haleluya. Dan inilah masa 1000 tahun. Singa, dia makan jerami. Haleluya. Pada zaman kami, cikgu kami berkata, ada satu teka-teki, siapa yang pandai jawab teka-teki, 1 kotak pensel hadiah. Di sana, lembu tidak mau makan rumput, jerami. Jerami tadi. Bagaimana untuk membuat dia makan jerami? Ada satu orang berkata, kasih dia cermin mata hijau. Betul-betul. Lembu diberi cermin mata hijau dan dia lihat jerami itu yang kering itu, yang sudah kuning-kuning itu, jadi hijau dia lalu dia makan. Itu lembu memang bodoh sekali. Haleluya. Takkan dia tidak sadar bahwa rumput itu sudah kering. Tetapi karena matanya sudah lihat bahwa itu hijau, dia makan saja. So, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan apapun yang tidak betul di dunia ini. Orang kata begini bagus, begitu. Tapi jangan tertipu. Karena yang jerami itu tetap kering. Apalagi di sini. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular telung. Waduh. Anak yang dan apa nenen orang kata tu bermain dengan ular telung. Bermain dekat apa lubang ular telung dan sarang dia. Aduh, merangkak lagi, merangkak. Dan ular telung berkata, "Hai baby, you datang dari mana? You punya bangsa apa?" Karena pada zaman itu boleh cakap. Karena zaman Adam dan ular kan cakap dengan mereka. Dan ular telung pandai dia cakap pada zaman ini. "Hai baby, you punya nama siapa?" Baby kata, "Hai, nama saya ialah..." Oh, apa nama yang paling populer zaman sekarang? Lionel Messi. "Oh, nama kau seperti pemain dari Argentina." "Oh, iyalah." Seronok sih. Budak yang masih menyusu boleh bermain dengan ular telung. Kalau tidak pandai cakap, macam mana mereka dua mau main? Saya sembur kau. Ada, saya tengok itu semalam ada di sini. Itu muda-mudi semalam seronok betul. Ada yang ada orang ambil gambar lagi dekat-dekat dengan sampai bulu hidung nampak tu. Jangan edit, jangan edit. Siapa yang ambil semalam? Jangan edit, kasih post dengan kita, baru kita tahu. Aduh, Immanuel habis kau kali ini. Saya tengok dekat betul orang ambil. Saya takut dengan jerawat-jerawat timbul tu. Tidak apa, itu tandanya kau sudah dewasa, amin. Haleluya. Jangan takut dengan jerawat, itu tandanya kau sudah menjadi amoy. Itu bahasa yang saya kasih tenangkan anak-anak perempuan saya. 2 orang mulai jerawat sana, jerawat sini. Aduh, Daddy macam mana ni Daddy? Saya kata itu tidak, jangan risau. Itu tanda-tandanya kamu sudah mulai membesar, mulai cantik dan terbentuklah apa asal usul keturunan. Dan satu anak saya tu memang mukanya muka lun bawang, namanya pun Angut. Orang lun bawang punya nama. Dan satu lagi memang namanya memang orang Kenya tetapi mukanya orang Korea. Yo, itu sebabnya saya bangun pagi, annyeonghaseyo. Nih. Aduh. Ya ampun. Di rumah saya ada orang Korea. Ya, apa lagi di sini? Mari kita tengok lagi. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Aduh. Anak yang sudah baru tidak pelekat dengan mak dia sudah mulai pergi cari mana ular beludak. Lalu dia pegang. Aduh, besar juga kau. Sisik lagi. Nah, ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk selama 1000 tahun. Okay? Manusia bagus.
Manusia cukup ramah, cukup bagus. Wow, bagus tuh. Tidak ada orang yang berlaku jahat dan berbuat busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seluruh bumi tahu siapa Tuhan Yesus, karena 1000 tahun dia yang memerintah, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ayat 10, maka pada waktu itu Taruk dari panggal Isai akan berdiri sebagai panci-panci bagi bangsa-bangsa. Taruk dari pangkal Isai itu ialah Yesus. Yesus itu, dan diangkatlah panci-panci bagi seluruh bangsa supaya pergi ke Yerusalem, dan kapal terbang tidak pernah jatuh. Tidak ada kereta yang rosak pada zaman itu karena tidak ada yang berbuat jahat. Amin. Haleluya. Mau pakai minyak? Tak payah. Pada zaman 1000 tahun seperti pada zaman Eden, Taman Eden, segala sesuatu indah. Tidak ada yang buat jahat kepada kita. Nyamuk pun bagus betul. Sekarang terpaksa kita beli reset. Itu sembur nyamuk tuh. Kadang-kadang beli yang double kan. Ada murah sikit lah, murah 2 ringgit. Beli oke, panjang lagi oke. Baru tahu. Masuk saja rumah, saya tutup pintu, kasih apa-apa saja supaya dia tidak dapat lari, kasih tutup semua apa saja yang tempat dia mau. Saya spray itu, lepas itu saya lari keluar, saya di luar. Kamu di dalam, saya di luar. Oke? Tahu ada cerita kamu, aku di dalam, nyamuk di luar? Oke. Ada. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tak tahu? Oh, ada yang tidak tahu. Pada zaman saya masih muda. Ada orang mau pergi beli kelambu. Tahu kelambu? Netting. Dia kata dengan toke saya mau beli, gantung sana, gantung sini, gantung situ, gantung sini. Saya di dalam, nyamuk di luar. Toke pun bingung apa. Lagi, gantung sana, gantung sini, gantung situ. Saya di dalam, nyamuk di luar. Oh, kelambu kah? Ini kah? Ini. Oh, ini. Wah, itulah namanya kelambu. Okay? Nyamuk. Sekarang kita, betul-betul. Kalau kita mau tidur dan ada nyamuk nih, terus bangun kita. Terus spray. Rela kita tidak masuk bilik kita dalam 1,5 jam supaya bau spray itu. Tetapi pada zaman ini, nyamuk itu bagus. Nyamuk datang, hai. Bukankah kau yang gigit saya itu hari? Ya, saya juga antara yang gigit kau tuh. Tapi kali ini kita dua aman, damai, buat perjanjian. Nyamuk. Dan saya sudah tahu, kalau Tuhan sudah hadir, nyamuk pun terus diam. Amin. Haleluya. Nyamuk pun terus diam. Nah, kalau kita lihat di sini, bangsa akan pergi ke Yerusalem. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Seluruh bangsa pergi ke Yerusalem tengok Tuhan Yesus. Kapal tidak pernah jatuh, dan tidak ada masalah, tidak ada malapetaka selama 1000 tahun. Orang akan hidup panjang. Orang akan hidup aman dan hidup panjang. Tidak sakit. Haleluya. Ada yang rasa-rasa sakit sekarang, banyak kali kita rasa sakit, kan? Sakit gigi, sakit mata, sakit apalah. Macam-macam sakit. Tetapi pada masa 1000 tahun tidak ada sakit penyakit. Haleluya. Tetapi tidaklah kita ada pada zaman itu. Kalau Tuhan datang kita sudah terangkat kan? Di surga kita. Halo? Di surga kita. Di surga kita pada zaman itu. Nah, inilah suasana yang terjadi di bumi selama 1000 tahun. Singa makan rumput, beruang makan rumput, serigala makan rumput. Seperti pada Taman Eden. Singa makan rumput, beruang makan rumput, serigala makan rumput. Dan segala yang tumbuh dari tanah semuanya buah.
Dan itu yang dimakan oleh Adam dan Hawa dan manusia. Dan tidak ada rumput. Rumput apa ya sekarang ini? Kalau kita lihat sekarang ini, rumput padang itu saja yang, rumput padang main bola itu saja yang kamceng dengan kita zaman sekarang. Tapi itu kadang-kala terhiris juga kita kenanya. Semua duri lah, sanalah. Tetapi pada zaman itu semua yang tumbuh ialah buah. Dan itulah suasana 1000 tahun. Nah yang ketiga, mengapa ada 1000 tahun? Kita mau jelas. Mengapa ada 1000 tahun? Nah kita membaca dari Mazmur 21 ayat 8. Mazmur 21 ayat 8. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Raja itu mengerti, Raja Daud mengerti sangat-sangat tentang kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Kasih setia Allah akan kekal selama-lamanya. Dan mengapa ada 1000 tahun? Karena satu hal. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada yang masih tinggal di bumi. Tuhan ingin memperlihatkan kepada manusia pada zaman itu betapanya kalau Tuhan memerintah, seperti itulah keadaannya, indah dan luar biasa, dan supaya orang bertobat. Supaya orang bertobat. Karena begini, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu pun suatu kuis dalam muda-mudi semalam. Siapa yang tahu tuh cepat mereka angkat tangan, langsung mereka hafal. Luar biasa. Boleh masuk surga awal. Yang jawab tuh boleh. Siapa mau lama-lama di dunia ini kan? Masih mau lama lah kan bang? Project belum habis, belum selesai. Belum banyak jiwa yang kita menangkan. Jangan mau pergi awal-awal tuh. Menangkan jiwa dulu, amin. Haleluya. Karena kasih setia Tuhan. Allah itu kasih, itu bahasa yang diberikan kepada Tuhan. Allah itu kasih. Dan 1000 tahun Dia ingin mempamerkan kepada dunia bahwa Dia Allah yang kasih. Kedua, Dia ingin memberi kesempatan kepada iblis, setan, Lucifer supaya bertobat. Kenapa dia tidak langsung dibuang ke lautan api? Dia diletakkan dalam jurang maut 1000 tahun karena dia mau Lucifer bertobat juga. Semalam kami belajar tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan tanya, Adam, kenapa kau makan buah? Perempuan yang kau berikan dekat saya ini, dia yang suruh saya makan. Macam itu ke semalam. Dan ternyata dia orang putih. Lalu yang perempuan, Hawa, kenapa kau makan? Itu ulara. Dia bujuk saya loh. Ternyata Hawa itu Cina lah kan. Dan yang Tuhan mau dengar dari mulut mereka dua ialah, minta ampun, minta maaf Tuhan. Kami telah jatuh, kami telah berdosa. Langsung Tuhan angkat mereka kembali. Langsung Tuhan memberi pengampunan. Dan langsung Tuhan tidak halaukan mereka dari Taman Eden. Tetapi Adam dan Hawa itu banyak alasannya. Persalahkan orang, persalahkan ular. Nah keluarlah nyanyian bangau oh bangau semalam kan. Oh bangau mengapa engkau kurus. Sambungan semalam apa? Mengapa kurus kan tidak timbul. Oh ikan, ngapa kau tak timbul? Satu generasi dari satu nenek moyang tidak habis. Dan
Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Nah, ini Tuhan ingin setan bertobat. Ada orang berpikir waktu setan Lucifer lawan Tuhan di surga, langsung Tuhan suruh dia keluar dari surga. No. Kalau kita lihat satu buku yang tebalnya macam ini, tentang masalah-masalah rumit. Waktu Lucifer mulai lawan Tuhan, Tuhan remind dia, Lucifer, jangan buat begitu bah. Tapi masih juga dia buat. Oh Lucifer, janganlah kau macam-macam. Masih juga. Tahun demi tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 1.000.000 tahun. Tetapi Lucifer tidak mau bertobat. Makin hari makin jahat, makin hari makin lawan. Sehingga satu hari dia berkata, aku ingin mendirikan takhtaku di sebelah timur. Dan supaya orang menyembah kepadaku. Aku ingin menyamai yang maha tinggi. Dan sampai titik di mana Tuhan rasa bahwa Lucifer harus keluar dari surga. Karena surga kerusak kena dia. Dia buang dia, ternyata 1/3 dari malaikat di surga ikut serta. Betapa teruknya. Tetapi sekarang dia letak dalam jurang maut 1000 tahun. Tuhan masih mau bagi peluang kepada dia. Karena selesai 1000 tahun, dia lepaskan iblis itu. Menyesatkan seluruh bumi lagi. Tapi memang Lucifer itu memang paling degil. Orang keras kepala, paling degil, tidak mau bertobat. Diberi peluang, berjuta tahun tidak bertobat. Karena Allah, kenapa? Karena Allah itu kasih. Allah tidak dapat lawan semula jadi. Tuhan tidak dapat melawan dia punya karakter. Kasih Tuhan itu kekal, kasih Tuhan itu besar. Menutupi seluruh bumi. Kasih Tuhan itu sejauh langit dari bumi, sejauh barat dari timur. Kasih Tuhan. Lebih jauh, lebih dalam dari lautan. Kasih Allah. Kepada siapa? Kepada saya dan saudara. Amin. Tuhan datang dari surga karena kasih Tuhan kepada kita semua. Dan inilah yang dikatakan kerajaan 1000 tahun. Dan biarlah pada hari ini, waktu kita sadar bahwa selepas kerajaan 1000 tahun, iblis ditangkap dan dibuang dalam lautan api. Sudah tidak ada peluang bagi dia. Dan mulailah kekekalan. Saya dan saudara di surga. Dan kita hidup bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Yakinkah bahwa saya dan saudara dan saya ada di surga? Yakin. Sangat yakin karena Yesus ada dalam hidup kita. Karena kita terima Yesus. Haleluya. Haleluya. Kerajaan 1000 tahun akan berakhir. Dan manusia akan bersama Tuhan untuk selamanya. Saya dan saudara. Bawalah sebanyak-banyak jiwa ke surga. Amin. Bawalah sebanyak-banyaknya. Saya baru melihat American Got Talent. Terkejutnya luar biasa. Manusia membuat performance yang luar biasa dan ditekanlah golden buzzer itu. Teriaklah manusia. Aduh, terkejut. Luar biasa Tuhan. Dan Tuhan mau seperti itu. Setiap jiwa dimenangkan, surga bergegar. Malaikat bersorak di surga. Hui, satu surga bergegar. Bayangkan. Kalau kamu pergi stadium Sarawak, tengok orang main bola. Aduh, ya ampun. Orang nasihat, jangan pergi dekat-dekat dengan penonton perempuan tu. Nanti kau balik 1 minggu, kau tidak dapat dengar istri kau cakap tu. Betul. Mereka punya teriakan tu tajam tingginya. Gentang telinga memang rusak. Itu sebabnya waktu kami dulu pergi tengok Sarawak main lawan Kedah, pergi paling atas tu. Malas orang sana. Oh, di sana orang apek-apek Cina tua sana tu yang main tui punya. You Sarawak, you Kedah. Okey. Mula-mula aman. Sekali permainan itu makin hujung, makin bergaduh lah mereka. Waduh, apek-apek dari atas itu mulai teriak. 1 minggu juga telinga saya tidak dapat dengar.
Sama juga, apik kah, tu amoy-amoy kah, sama saja. Anak muda kah sama teriakannya. Dan surga bergegar apabila saya dan saudara memenangkan jiwa. Amin. Surga bergegar apabila kita membawa orang yang sudah lama tidak mau ikut kebaktian cari Tuhan. Kita bawa dia, surga bersuka cita luar biasa. Yeay, si anu datang kepada Tuhan. Oh, siapa yang membawa dia? Woi, keluar nama kamu. Brolin, anak siapa tu? Full name. Tidak boleh, nanti orang lain yang ambil. Oh, siapa? Mekrina, betul dong? Siapa yang bawa dia? Mekrina. Mau perbetulkan sebutan dari sekarang, Mekrina, betul kan? Hoi surga, sebutlah dia bukan Mecerina, Mekrina. Betul kan? Haleluya. Haleluya, bawalah semua jiwa. Haleluya. Nah, biarlah pada hari ini kita tahu bahwa kerajaan 1000 tahun berakhir dan jiwa-jiwa harus dimenangkan. Amin. Haleluya. Nah, mari kita berdiri bersama-sama. Saya ingin berdoa bagi kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan tahu siapa saya, Tuhan tahu siapa kamu. Dan kasih Tuhan tidak pernah berubah terhadap kamu. Dan kasih Tuhan tidak pernah berakhir kepada siapapun. Tuhan sangat sayang dan Tuhan sangat cinta. Allah Bapa mencari penyembah-penyembah. Yesus mencari yang terhilang. Dan Roh Kudus memberi karunia-karunia. Untuk apa? Untuk membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau menyertai kami dari awal sampai akhir. Biarlah setiap umat-Mu dikuatkan, dipulihkan, dan mengerti tentang kasih-Mu yang kekal dan besar, dan tidak pernah berkesudahan. Berkati hidup setiap pribadi ini Tuhan. Dalam apapun urusan dan apapun pekerjaan, Engkau terus berkati. Bagi mereka yang masih bersekolah, Engkau mampukan dan Engkau membuat mereka berhasil. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Karena kasih karunia-Mu menyertai kami dan kasih kemurahan Tuhan tidak pernah berkesudahan kepada setiap keluarga, setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.